I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan. Nama saya Bima Santara. Nama saya Abdurrahman. Nama saya Perlongan Nasution. Nama saya Rahmat Hidayat. Nama saya Zilan Zalilan. Dari kelompok 2 Sejarah Indonesia kelas 11 IPA 3. Baik, saya akan mempresentasikan tentang kekuasaan Prancis di Indonesia. Dalam Perang Koalisi pertama pada tahun 1792 sampai 1797, Prancis berhasil mengalahkan koalisi Austria, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Belanda yang dipimpin oleh Raja William van Orange dikuasai oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Raja William kemudian melarikan diri dan meminta bantuan Inggris. Napoleon kemudian menunjuk adiknya, yaitu Louis Bonaparte, sebagai penguasa Belanda. Pada tahun 1804, Louis memutus Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Saya akan menjelaskan kebijakan Daendels. 1. Membangun jalan raya dari Anyar Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. 3. Melakukan kerja rodi. 4. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. 5. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. 6. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah, prefektur, dalam kurung wilayah yang memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal di dalam struktur pemerintahan kolonial. Setiap prefek membawahi para bupati. 7. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah dalam kurung kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. 8. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemerosotan Daendels. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda. Selanjutnya, Louis Napoleon mengangkat Jensen sebagai gubernur jenderal baru. Sayangnya, gubernur jenderal Jensen sangat lemah. Akibatnya, pada masa pemerintahannya, Indonesia direbut dan dikuasai oleh Inggris. Oleh karena itu, kemudian dilakukan perjanjian Tuntang, yaitu 18 September 1811, yang isinya 1. Seluruh kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. 2. Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. 3. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. 4. Orang Belanda dapat dipekerjakan Inggris. Adanya perjanjian Tuntang mengakibatkan wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris. Inggris kemudian menunjuk Raffles sebagai gubernur Hindia Belanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan kolonial pemerintah Inggris di Indonesia. Sejak tahun 1811, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto mempercayakan kepada Thomas Stamford Raffles sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811 yang berkedudukan di Jakarta. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur AIC di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama 5 tahun, dari tahun 1811 hingga 1816, dengan membawa perubahan berasas liberal. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Raffles. 1. Dilakukan perdagangan bebas. 2. Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama kontingentin diganti dengan sistem sewa tanah Laudren. Berikut ini pokok-pokok sistem Laudren. A. Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan. B. Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. C. Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. 3.
Tindakan yang dilakukan oleh Raffles adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah keresidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Di samping itu, Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu A. Membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. B. Menulis buku yang berjudul History of Java. C. Menemukan bunga Rafflesia arnoldi. D. Merintis adanya kebun raya Bogor. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris. Belanda lepas dari kendali Prancis dan mereka mengadakan pertemuan di London, Inggris dan menghasilkan bahwa Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris. Hubungan antara Belanda dan Inggris sebenarnya akur, dan mereka mengadakan pertemuan di London dan Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Isinya, Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut oleh Inggris. Status Indonesia dikembalikan, sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris kepada Belanda berlangsung di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816. Inggris diwakili oleh John Vandal dan Belanda diwakili oleh Mr. Eloud, Van der Capellen, dan Buskes. Sekian presentasi dari kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dan kata yang disengaja atau tidak sengaja. Kami juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Pak Rahmat Agung yang telah mendukung dan membimbing kami dalam menyelesaikan tugas sejarah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.